Selamat malam untuk dosen metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai ujian yang sekarang saya jalankan di mata kuliah metodologi penelitian ini. Saya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Blangsiski Sitanggang dari kelas 06 SMJK 001 dengan NIM 201010502142. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh current ratio dan depth of equity ratio terhadap pertumbuhan laba bersih pada PT Kereta Api Indonesia Persero pada periode 2013 sampai 2021. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan karena dengan limpah dan rahmat dan hidayahnya kita dapat dan saya sendiri dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba bersih pada PT Kereta Api Indonesia pada periode 2013 dan sampai 2021. Penulisan proposal ini saya buat dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana saya nantinya dan untuk mendapatkan nilai pada ujian metodologi penelitian ini pada mata kuliah ini di manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab pertama yang akan saya buat. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, setiap perusahaan pasti kan menginginkan keuntungan yang optimal dalam menjalankan bisnisnya ya. Untuk ini, perusahaan memerlukan pengelolaan yang baik dalam mencapai tujuannya. Misalkan dengan dapat keuntungan yang tadi yang saya jelaskan, dengan pengelolaan yang baik inilah perusahaan akan menghasilkan laba atau keuntungan yang setiap periodenya akan mengalami peningkatan. Tentunya pasti ya, setiap tahunnya tuh kita pengen di setiap periode itu pasti ada peningkatan keuntungan atau laba. Nah, kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang maksimal itu sangat penting. Kenapa? Dikarenakan keuntungan itu tujuan utama setiap perusahaan atau usaha. Seperti itu. Nah, kalau untuk laba sendiri atau keuntungan sendiri, itu ukuran yang digunakan untuk menentukan sukses atau tidaknya manajemen perusahaan tersebut. Misalnya, caranya keuntungan itu gimana caranya supaya perusahaan itu tuh mendapatkan keuntungan setiap periodenya seperti itu. Dan tentunya pasti banyak faktornya ya. Salah satunya adalah kalau untuk faktornya itu pasti dari sektor-sektor untuk tingkat inflasi dan inflasi yang saat ini sedang terjadi seperti itu mengenai mata uang, ya kan? Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai judul saya current ratio analisis laporan keuangan menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2013 sampai 2021 yang saya buat. Nah, di sini poin yang pertama, rasio keuangan itu atau current ratio itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Makanya di sini saya membuat judul ini supaya lebih berbeda dari yang lain. Seperti itu. Nah,
Kalau untuk current ratio-nya sendiri itu menunjukkan seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya. Peningkatan pertumbuhan laba sejalan dengan semakin tingginya current ratio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang saya buat di bab 1. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt of equity ratio terhadap pertumbuhan laba di PT KAI Indonesia. Yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh secara imbulan, simultan, current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT KAI Indonesia tersebut, seperti itu. Dan tujuan penelitian pada judul ini juga yang pertama yang saya buat ialah agar dapat memenuhi pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba di PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap dan debt of equity terhadap pertumbuhan laba di PT KAI Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui current ratio serta debt of equity ratio terhadap pertumbuhan laba di PT KAI. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk di bab 2-nya di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai apa itu manajemen keuangan. Nah, di mata kuliah di jurusan yang saya ambil ini, menurut saya membuat mengambil konsentrasi manajemen keuangan ini supaya saya mendapatkan gimana caranya saya dapat menganalisis sebuah laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Jadi menurut saya manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk apa? Untuk mengelola sumber daya keuangan suatu perusahaan dengan cara yang efektif, seperti itu. Nah, tidak hanya efektif saja, juga efisien. Manajemen keuangan mencakup berbagai perusahaan, seperti itu. Seperti penganggaran, perencanaan, pengelolaannya juga pengelolaan kas dan investasi, serta pembiayaan dan analisis kerja keuangannya, seperti itu. Nah, kalau untuk tujuan dari manajemen keuangan sendiri, itu untuk memastikan kita bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasinya, serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Jadi, dalam konteks bisnis, manajemen keuangan juga bertujuan untuk memaksimalkan juga dan mengurangi resiko keuangan, seperti itu. Dan selanjutnya ada beberapa ruang lingkup keuangan. Yang pertama, pendanaan, investasi, pengelolaan aset. Pengelolaan yang pertama yang akan saya jelaskan itu pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan itu menurut saya segala kebijakan atau peraturan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan. Misalnya, menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan panjang. Seperti itu contohnya. Nah, kalau untuk investasi, kalau menurut saya investasi pada manajemen keuangan itu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap, terus finansial atau keuangan seperti gedung, tanah, saham, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengelolaan aset. Nah, menurut saya pengelolaan aset perusahaan itu dalam manajemen keuangan itu untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar
eee, efisien dan mencapai tujuan perusahaan seperti itu. Dan yang terakhir, kok menurut saya mengambil judul ini mengenai rasio keuangan juga perlu untuk mengetahui apa itu arti dari rasio keuangan. Nah, kalau untuk rasio keuangan sendiri itu adalah salah satu cara kita menganalisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perusahaan seperti itu. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansinya. Misalkan kayak Tiara mengambil dari PT Kereta Api Indonesia dari periode 2013 sampai 2021 selama 9 tahun. Seperti itu, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk laporan keuangan sendiri